Jangan lupa klik tombol subscribe. Ada gak sih orang-orang yang sukses berkat homeschooling? Wah, tentu ada dong Bunda. Di Indonesia ada beberapa tokoh nasional nih yang sukses berhasil menerapkan metode homeschooling. Bukan hanya tokoh-tokoh di Indonesia, di luar negeri juga ada. Siapa aja sih orang-orang yang sukses berkat homeschooling? Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang gak tahu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anaknya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat inilah yang perlu dijadikan tolak ukur orang tua dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya, bukan menjadikan kurikulum atau nilai akademis sebagai standar keberhasilan. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah Buya Hamka. Siapa sih nggak tahu Buya Hamka? Di Minajau, Hamka kecil sering mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam. Beliau belajar membaca Al-Quran dan bacaan sholat dengan bimbingan Fatimah sang kakak. Ketika berusia 12 tahun, Buya Hamka mulai tidak bersemangat lagi nih bersekolah sebab perceraian orang tuanya yang mempengaruhi dia untuk tidak bersemangat lagi. Akhirnya beliau sering melakukan perjalanan jauh hingga terbiasa hidup mandiri. Namun hal ini tidak membuat otaknya kering pengetahuan dan hidupnya minim prestasi. Selain dua tokoh nasional tersebut, ada loh tokoh-tokoh dari luar negeri juga yang berhasil berkat menggunakan metode homeschooling. Yang pertama itu siapa? Yang pertama adalah Agatha Christie, penulis berbakat yang telah melahirkan banyak sekali novel dengan predikat terlaris. Ternyata di dunia mayanya atau di masa lalunya ini merupakan anak homeschooling loh. Terus yang kedua itu Alexander Graham Bell. Wah, siapa sih nggak tahu Alexander Graham Bell? Ketika usianya menginjak usia 10 tahun, Bell dididik sendiri oleh ibunya di rumah. Sang ibu mendidik Bell hingga pendengaran anaknya terganggu dan menjadi tuli. Tapi ketulian ini justru membuat Bell ini menjadi mendalami ilmu bunyi dan suaranya. Karena tuli, akhirnya dia penasaran dong dengan ilmu-ilmu bunyi itu. Dan yang ketiga itu siapa? Thomas Alva Edison. Jika Edison masih hidup hingga hari ini, dia mungkin akan dipanggil anak autis. Dia keluar dari sekolah setelah bertahan selama 3 bulan sebab pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dilawan oleh pihak sekolah. Jadi dia diputuskan untuk mengungkap sendiri keingintahuannya. Edison begitu mencintai sang ibu yang telah mendidiknya dari kecil dengan penuh kesabaran. Ia pernah juga berujar kepada ibunya, "Ibuku yang telah menjadikanku seperti ini. Dia begitu yakin padaku dan itu membuat aku memiliki kekuatan untuk menjadi sesuatu atau untuk menjalankan sesuatu." Seseorang yang tidak boleh dikecewakan adalah seorang ibu. Itu menurut Thomas Alva Edison. Yang terakhir adalah Walt Disney. Multi jutawan penganggar Disneyland Park pada tahun 1918 ini saat duduk di bangku SMA mengambil kursus malam Academy of Fine Arts di Chicago. Karena terlalu antusias dengan pengalaman barunya itu, Disney itu di DO dan memilih bergabung dengan organisasi Palang Merah. Sukses dengan karakter-karakter di film kartunnya yang ia ciptakan sendiri pada usia 58 tahun, Disney menerima kehormatan ijazah sekolah. Nah, itu dia materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ayah, bunda, dan sahabat Akses. Untuk ayah, bunda, dan sahabat Akses yang penasaran dan ingin tahu materi-materi apa aja sih yang nanti bakal saya bahas, kalian bisa mendownload atau menginstal aplikasi Akses Belajar. Linknya udah saya cantumin loh di deskripsi box. Dan untuk konsultasi bisa mengunjungi website iSchool dan EBHS Homeschooling. Linknya juga ada di deskripsi box ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.